Dalam kehidupan manusia yang penuh ujian dan cobaan tersebut, Allah senantiasa mengundang manusia untuk selalu mengingat Allah, mengingat Rabb-Nya. Karena ketika manusia itu dalam rahim seorang ibu, dia sudah bersaksi, "Alastu birabbikum?" Kemudian dia menjawab, "Qalu bala syahidna." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Zahro. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Aisyah ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mushollian ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat Aisyah ID, rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hal ini, hamba yang dimaksud adalah abdun atau manusia yang Allah ciptakan dengan sengaja, meskipun sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk yang sangat patuh dan sangat taat serta senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Selain malaikat, Allah sebelumnya telah menciptakan jin dari api dan memiliki tugas yang sama pula dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah membekali malaikat dengan akal tanpa nafsu sehingga menjadi makhluk yang sangat berbakti kepada Allah, kemudian Allah juga menciptakan hewan yang dibekali akal, namun akalnya tidak seperti pengetahuan manusia, tidak berkembang seperti pengetahuan manusia, maka Allah membekali manusia dengan akal dan nafsu. Karena Allah berkehendak agar manusia dapat menggunakan akal tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya, dan di akhir hayatnya manusia tersebut dapat mencapai predikat ahsanu amalah atau husnul khotimah. Oleh karena itu, dalam perjalanan ujian hidup manusia, Allah mengirimkan seorang guide atau pemandu, yaitu seorang nabi ataupun rasul yang diutus, diberi wahyu, baik mushaf dalam bentuk mushaf maupun kitab, atau wahyu-wahyu yang disampaikan secara lisan oleh para nabi dan rasul tersebut kepada umat manusia. Pada awalnya Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah, dilahirkan melalui rahim seorang perempuan. Dari mana asal kata rahim? Ialah dari salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rahim, yang berarti Maha Penyayang. Ketika manusia berusia 4 bulan dalam rahim ibunya, Allah meniupkan ruh kehidupan. Dari mana ruh tersebut? Ialah dari Allah yang Maha Hidup dan mengendalikan semua ruh yang ada di dunia ini. Pada saat dilahirkan, manusia dikeluarkan dari kandungan ibunya dalam keadaan yang sangat lemah. Kemudian secara perlahan-lahan Allah memberikan kekuatan sampai dia dewasa. Kemudian Allah menjadikan manusia itu lemah kembali di masa tuanya, dan selanjutnya Allah mengembalikan manusia itu dari jasadnya, dia dari tanah, Allah kembalikan jasadnya kepada tanah, dan ruhnya dikembalikan kepada sang pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia yang penuh ujian dan cobaan tersebut, Allah senantiasa mengundang manusia untuk selalu mengingat Allah, mengingat Rabb-Nya. Karena ketika manusia itu dalam rahim seorang ibu, dia sudah bersaksi, "Alastu birabbikum?" Kemudian dia menjawab, "Qalu bala syahidna." Tertera dalam surah Al-A'raf ayat 172.
Jadi ketika Allah mempertanyakan, bukankah aku ini Rabbmu? Kemudian manusia itu menjawab, tentu ya Allah, engkau adalah Rabb dan penciptaku. Oleh karena itu Allah mengatakan, aku juga lebih dekat ya dari hambaku itu daripada urat nadinya sendiri. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi hambaku tersebut. Itulah kenapa Allah senantiasa mengundang kita untuk memohon petunjuk, doa ya dalam sehari ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali, belum ditambah sunnah-sunnahnya. Nah, itu Allah mengundang kita dalam bentuk ud'uni astajib lakum, berdoalah maka pasti akan aku kabulkan. Namun dalam batasan hubungan Allah dengan hambanya, Allah memiliki beberapa rahasia yang tidak dikabarkan kepada kita. Dalam hal apa saja rahasia tersebut? Yang pertama adalah rizki. Allah sengaja memberikan seseorang itu rizki yang berkelebihan, dan di sisi lain Allah hanya memberi seseorang tersebut berkecukupan. Kemudian dalam hal jodoh, Allah hanya menyampaikan al-khabisatu lil khabisat. Ya. Seseorang yang jelek, dia juga akan mendapatkan yang jelek. Dan seseorang yang baik, dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Yang ketiga adalah ajal. Allah menyembunyikan kapan dan di mana ajal itu datang menemui seorang hamba. Kenapa Allah merahasiakan hal-hal tersebut dari hambanya? Karena Allah ingin kita tetap beristiqomah dalam kebaikan, sehingga rizki kita, jodoh kita, dan ajal kita akan senantiasa baik dalam keadaan apapun. Selain 3 hal tersebut, Allah juga merahasiakan hal-hal lainnya. Yang pertama adalah ridhonya dalam ketaatan seorang hamba. Ketika hamba itu taat, Allah menyembunyikan ridhonya. Supaya apa? Supaya kita atau manusia ini senantiasa berharap ridho Allah. Tidak berharap tidak diterima ibadah kita oleh Allah, tetapi berharap Allah menerima ketaatan kita. Kemudian yang disembunyikan oleh Allah adalah amarahnya Allah. Ketika seorang hamba itu bermaksiat atau manusia itu bermaksiat, Allah masih memberikan tenggat waktu supaya manusia itu kembali bertaubat ke jalannya. Maka dikatakan rahmat Allah mendahului azabnya. Dan yang terakhir yang dirahasiakan oleh Allah adalah kenikmatan surga, di mana nikmat itu meskipun dalam banyak Al-Quran dan Al-Hadis ada spill-spill kenikmatan surga, tetapi pada akhirnya surga itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang kita tidak pernah lihat atau dilihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah diperdengarkan oleh telinga manusia, wala khatara fi qalbi basar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Itulah beberapa rahasia yang Allah tidak beritahukan kepada hambanya, dan dari hambanya juga Allah itu mengambil kekasih-kekasihnya seperti Ibrahim Khalilullah dan juga Muhammad Rasulullah yang namanya itu tertera dalam kalimat syahadat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjaga ikatan kita sebagai hamba dengan Rabb kita, sehingga di akhir kehidupan kita mampu mencapai predikat ahsanu amalah dan husnul khotimah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.